Renungan Harian GBI IFLC Tangerang, Jumat 23 Januari 2026. Tema: Kesetiaan Gembala terhadap kawanan domba. Gembala setia merawat dombanya. Pembacaan firman: Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Yehezkiel 34 ayat 16. Pembahasan: Seorang gembala yang baik tidak hanya dinilai dari kemampuannya menuntun domba ke padang rumput yang hijau, tetapi dari kesetiaannya merawat setiap domba dengan penuh kasih. Ia tahu bahwa domba adalah makhluk yang lemah, mudah takut, dan tidak sanggup bertahan sendiri. Karena itu, domba sangat membutuhkan kehadiran seorang gembala yang setia. Alkitab menggambarkan Tuhan sebagai gembala yang demikian. Ia mengenal setiap dombanya secara pribadi. Ia tahu kebutuhan mereka, memahami kelemahan mereka, dan tidak pernah mengabaikan yang terluka atau tersisih. Ketika ada domba yang sakit atau terluka, Tuhan tidak menjauhkannya. Sebaliknya, Ia mendekat, membersihkan luka, mengobati, dan memulihkan dengan kesabaran yang penuh kasih. Dalam Yehezkiel 34 ayat 16, terlihat jelas hati Tuhan sebagai gembala yang setia. Ia tidak tinggal diam ketika dombanya tersesat atau menghadapi kesulitan. Tuhan justru aktif mencari yang hilang. Kasih-Nya adalah kasih yang tidak menyerah, kasih yang mengejar dan memulihkan. Domba yang tersesat tidak dihukum, melainkan dibawa pulang dengan lembut agar kembali merasakan keamanan dan kebersamaan. Tuhan juga memperhatikan domba yang lemah dan sakit. Ia menguatkan mereka, memberi kekuatan baru agar mereka mampu bangkit dan melanjutkan perjalanan. Semua ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya peduli kepada yang kuat, tetapi sangat memperhatikan mereka yang membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu, melalui Yehezkiel 34 ayat 16, Tuhan menyatakan dirinya sebagai gembala yang bertanggung jawab penuh atas domba-dombanya. Kesetiaannya nyata dalam kasih, perhatian, dan pemulihan yang menyeluruh. Tidak ada domba yang dibiarkan sendirian, karena gembala yang setia selalu hadir untuk merawat dan menjaga. Seperti gembala yang baik, gereja tidak boleh hanya fokus pada jemaat yang kuat, aktif, dan terlihat berhasil secara rohani. Gereja juga dipanggil untuk memperhatikan mereka yang lemah, terluka, kecewa, atau bahkan menjauh. Jemaat yang sedang bergumul, jatuh dalam dosa, atau kehilangan iman bukan untuk dihakimi, melainkan dicari, dirangkul, dan dipulihkan dengan kasih. Gereja dipanggil untuk mencerminkan hati Tuhan dalam cara melayani jemaat. Gereja bukan hanya tempat berkumpul untuk beribadah, tetapi juga rumah rohani di mana setiap orang dirawat, diperhatikan, dan dipulihkan. Perenungan: apakah Anda telah menyediakan waktu untuk Tuhan di pagi hari ini? Apakah makna hidup bersandar kepada Tuhan seperti domba yang bergantung pada gembala? Bagaimana sikap yang seharusnya kita miliki saat menghadapi ketakutan, kebingungan, atau pergumulan hidup? Penerapan pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita diajak untuk belajar percaya dan bersandar kepada Tuhan. Seperti domba yang tidak bisa hidup sendiri tanpa gembala, begitu juga kita yang memiliki banyak keterbatasan. Kita membutuhkan Tuhan untuk menuntun setiap langkah hidup kita. Saat kita merasa takut, bingung, atau sedang menghadapi pergumulan hidup, Tuhan mengajak kita untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya dan percaya bahwa tuntunannya selalu membawa kebaikan. Quotes: Gembala yang setia tidak menunggu domba kembali, tetapi pergi mencari dan memulihkan dombanya.
Doa dan permohonan. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Ajarkan kami untuk selalu membangun hubungan yang baik sebagai domba terhadap gembala. Sebab kami percaya Engkau adalah gembala yang setia kepada kawanan domba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat pedoman. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Yosua 1:8